Sepatu merah. Alkisah, pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa? Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya. Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang. Lihat, Bu, aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali kan? Pas untukku. Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya. Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak. Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya. Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang. Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu. Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen. Iya, tidak pantas. Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya. Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa. Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya. Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor. Tidak, aku menyayangi sepatu merahku. Oh, Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus. Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu. Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya. Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah. Aku tak mau memakai benda ini. Tapi nenek merajutnya untukmu. Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng. Paling tidak makanlah sedikit, sayang. Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit. Lihat, Nek.
semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa. Ya, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu. Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko. Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini. Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah. Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan 2 pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini. Gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala. Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota. Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman. Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun, sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen. Berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman. Dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah. Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu. Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya. Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini. Tuanku, kau membuatku tersipu. Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah. Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari. Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari. Karen, kembalilah. Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari. Cukup. Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji. Berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti. Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan. Aku tahu aku keras kepala. Namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek.
Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan. Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya? Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami? Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya, serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu
dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui Raja Hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan.
Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu, singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memperhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan, jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Singa dan tikus menjadi sahabat, dan hutan kini damai selamanya. Rapunzel. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah sepasang suami istri. Satu hari, sang istri mengabarkan pada suaminya bahwa ia tengah mengandung. Sang suami gembira mendengarnya, lalu mengatakan akan menuruti segala permintaan istrinya. Satu hari,
Istrinya berkata bahwa ia ingin sekali makan daun selada segar. Aku ingin makan daun selada yang ditanam di kebun tetangga kita. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Sang suami kemudian menuju kebun tetangga mereka untuk memenuhi permintaan istrinya. Namun lelaki malang itu tidak tahu bahwa tetangganya adalah seorang penyihir jahat bernama Camilla. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah berusia 150 tahun. Agar awet muda, Camilla hanya bisa menyentuh segala hal yang memiliki unsur emas, sehingga ia melapisi segala sesuatu di rumahnya dengan emas. Ia melapisi semua piring, sendok, garpu, lampu, bahkan kursi yang didudukinya. Segalanya harus berlapis emas. Pada suatu malam, terdengar pintu rumahnya diketuk. Ternyata tetangganya yang meminta daun selada untuk istrinya yang sedang hamil. Camilla mengatakan bahwa tetangganya bebas memetik daun selada di kebunnya. Namun dengan satu syarat. Jika anakmu memiliki rambut keemasan, maka kau serahkan padaku. Lelaki itu bingung dan menyetujui saja syarat itu, lalu berdoa agar anaknya kelak tidak memiliki rambut keemasan. Namun beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, yang memiliki rambut pirang keemasan. Mereka menamainya Rapunzel. Camilla telah memiliki firasat bahwa bayi itu memiliki rambut keemasan. Sehingga ia merebut bayi itu dari orang tuanya dan membawanya pulang. Camilla mengasuh Rapunzel dengan baik. Disisirnya rambut gadis itu yang bertambah panjang setiap harinya. Camilla tidak pernah memotong rambut itu karena ia akan mengambil helai-helai rambut panjang itu lalu memasaknya dalam kuali ajaib untuk diubahnya menjadi emas. Sihirku mengubah rambut panjang menjadi emas. Aku makin awet muda. Hehehe, hore! Jauh dalam hutan, Camilla menciptakan sebuah menara tinggi besar dengan sihirnya, di mana Rapunzel dikurung di sana sehingga keamanan rambutnya terjaga. Menara itu tidak memiliki anak tangga. Hanya ada sebuah kamar yang sempit dengan sebuah jendela yang mungil. Rapunzel tumbuh di kamar ini seorang diri selama 18 tahun, kecuali apabila Camilla datang berkunjung. Setiap kali Camilla mampir, ia selalu memanggil dari bawah. Rapunzel! 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 Turunkan rambut emasmu. Rapunzel akan menurunkan rambut panjangnya yang terkepang melalui jendela. Lalu Camilla akan berpegangan pada rambut itu untuk memanjat naik. Ibu, mengapa menara ini tidak memiliki tangga? Mengapa aku tidak bisa menginjak tanah dan bermain dengan bunga-bunga dan hewan-hewan? Gadis pirang keemasanku yang cantik. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu dari kejahatan dunia. Banyak hewan jahat di luar sana. Juga makhluk-makhluk kejam. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tak akan bertahan hidup. Suatu hari, Rob sang pangeran tampan negeri itu yang lahir di hari yang sama dengan Rapunzel membawa kudanya berjalan-jalan di dalam hutan. Sang pangeran mendengarkan suara nyanyian itu dengan seksama. Suara itu suara yang sangat merdu. Ayo kudaku. Ia
Ia mengikuti arah suara misterius itu hingga menuntunnya pada dasar sebuah menara di mana Rapunzel tinggal. Kala Rapunzel menyanyi di jendela menara, saat itulah pangeran jatuh hati. Ia mencari pintu masuk ke menara, namun tidak menemukannya. Tepat saat itu, Camilla juga tiba di sana. Pangeran bersembunyi di balik semak karena mengetahui reputasi wanita itu sebagai penyihir yang jahat. Oh, tidak. Itu Camilla si penyihir jahat. Mau apa dia di sini? Rapunzel, 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 turunkan rambut emasmu. Rapunzel. Rapunzel menurunkan rambutnya agar Camilla bisa naik. Keesokan harinya, pangeran kembali ke menara. Namun saat ia tiba, ia berusaha menirukan suara si penyihir dan memanggil ke arah menara. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Rapunzel. Rapunzel merasa suara itu aneh, namun tetap menurunkan rambutnya. Pangeran Rob segera naik melalui rambut itu, ingin mengetahui pemilik suara merdu yang didengarnya. Susah sekali memanjatnya. Rapunzel ketakutan saat melihat sang pangeran. Siapa? Siapa kau? Bagaimana bisa di sini? Aku Pangeran Rob. Kupikir kau dalam kesulitan karena terlibat dengan penyihir itu. Tidak, namaku Rapunzel. Aku tidak mengenalmu. Ibuku berkata banyak makhluk jahat. Oh, tidak. Pergi kau dari sini. Jangan takut, aku bukan orang jahat atau makhluk jahat. Aku hanya sempat mendengar suaramu yang indah dan ingin tahu apa yang diinginkan oleh penyihir. Jadi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kata-kata pangeran menenangkan Rapunzel, sehingga ia tidak merasa takut lagi. Nona Rapunzel, bersediakah kau turun dari menara bersamaku untuk menghirup bau wangi bunga, berjalan-jalan di hutan, dan melihat hewan-hewan yang cantik? Rapunzel sudah lama sangat ingin menjelajah dunia luar, sehingga ia segera menerima ajakan sang pangeran. Aku tahu cara agar kita berdua bisa turun dari menara. Hari berikutnya, penyihir jahat Camilla tiba di menara, dan tatkala akan memanggil Rapunzel, ia melihat rambut panjang itu telah menjuntai dari atas menara ke bawah. Sepertinya ia telah melihat kedatanganku dan langsung menurunkan rambutnya. Camilla memanjat rambut itu ke puncak menara. Ia mendengar suara kuda. Namun dia berpikir mungkin seseorang di dekat-dekat sana sehingga tidak memedulikannya. Dan tetap memanjat karena ia ingin segera bertemu Rapunzel. Ketika tiba di kamar Rapunzel, ia terkejut bukan kepalang. Rapunzel telah memotong rambutnya dan kabur dari menara itu. Emasku! Emasku pergi! Tidak! Tidak! Rapunzel! Rapunzel memang telah memotong rambutnya dan mengikatnya pada sebuah besi di tembok menara. Sehingga ia dan pangeran bisa turun dari menara bersama. Camilla seorang diri di menara dengan putus asa menyentuh rambut Rapunzel yang telah terpotong. Tidak! Tidak, 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 tidak! Tidak ada gunanya rambut ini karena telah terpotong. Tidak. Akar rambutnya harus ikut terpotong agar bisa berubah menjadi emas. Saat itu juga, Pangeran Rob dan Rapunzel tiba di istana pangeran. Lalu pangeran menceritakan segalanya pada ayah dan ibunya, raja dan ratu. Raja mengatakan bahwa ia pernah mendengar nama Rapunzel dari seorang petani tua dan istrinya.
Lalu pangeran segera mengajak Rapunzel mengunjungi rumah pasangan petani yang mengatakan pernah kehilangan bayinya bernama Rapunzel. Begitu membuka pintu dan melihat Rapunzel, ayah dan ibunya yang malang langsung mengenalinya. Putriku, putriku sayang, kau menemukan kami. Penyihir jahat merenggutmu dari kami. Sudah bertahun-tahun lamanya, namun kamu akhirnya pulang. Kami adalah orang tuamu yang sebenarnya. Rapunzel sangat bahagia bertemu dengan keluarganya. Lalu, bagaimana nasib Camilla yang ditinggal seorang diri di menara tanpa emas? Akan kutemukan engkau, Rapunzel. Aku akan memburumu demi rambut yang menjelma menjadi emas. Tiga babi cilik berkemah. Alkisah, pada bagian paling menyenangkan di hutan, ibu babi dan 3 ekor anaknya hidup berbahagia. Satu hari, si bungsu Gurki, si anak tengah Torki, dan si sulung Porky berkata pada ibu mereka bahwa mereka ingin berkemah. Bu, semua teman kami pergi liburan musim panas. Tidak ada yang bisa diajak bermain. Jika ibu mengizinkan, kami ingin berkemah di pinggir sungai. Ibu babi tidak tega melarang anak-anaknya untuk berkemah. Ide bagus, anak-anakku. Tentu kalian boleh berkemah. Tapi pastikan tempatnya tepat untuk berkemah dan tenda kalian harus kuat ya. Esok harinya, anak-anak babi pergi berkemah. Setelah beberapa saat berjalan menyusuri hutan, seekor serigala dengan gigi yang tajam dan mata garang mengikuti mereka. Porsi makan besar yang bahkan bisa membuatku makan terus sampai besok pagi. Namun babi-babi cilik tidak memperhatikan kalau serigala membuntuti mereka. Gorky, Torky, dan Porky akhirnya tiba di tepi danau dan menemukan tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Pertama, si bungsu Gurki memilih mendirikan tenda dekat pohon. Ia segera mengumpulkan dedaunan lebar untuk membuat tenda kecilnya. Dan sebelum kau sempat mengucap simsalabim, tendanya sudah jadi. Si sulung Porky menghampiri adik bungsunya dan memeriksa tenda itu. Tendamu bagus, Gurki. Tapi apakah tenda ini cukup kuat? Iya, tentu saja tenda ini kuat, Kak. Si anak tengah Torky memutuskan membuat tenda dari alang-alang. Untuk itu, ia mengumpulkan alang-alang di tanah dan dengan cepat merangkainya. Hingga sudah selesai lebih cepat dari kau mengucap simsalabim. Namun, si sulung Porky datang menghampiri si tengah. Dan begitu melihat tenda alang-alang itu, ia memperingatkan adiknya. Dik, tendamu bagus. Tapi dapatkah alang-alang melindungimu dari bahaya? Lihat, aku memilih alang-alang terpanjang. Tenda aku takkan bisa dirusak. Karena 2 babi cilik menyelesaikan tenda mereka dengan cepat, mereka bisa bermain. Mungkin ini alasan mereka cepat-cepat mendirikan tenda ya. Serigala berwajah seram menjaga jarak dan diam-diam memperhatikan mereka. Saat adik-adiknya bermain, Porky mulai mendirikan tenda dari cabang pohon yang tebal. Ia bekerja hingga petang hari. Dan ketika selesai, ia memiliki tenda yang kuat dan aman sehingga dapat melindunginya dari bahaya. Torky dan Gurky kagum melihat tenda kakak sulung mereka. Tendamu bagus sekali, Kak. Tapi waktumu habis untuk bekerja dan tidak bermain bersama kami. Begitu malam tiba dan matahari tenggelam, 3 babi cilik pergi ke pesta wortel di hutan. Tentu saja, serigala licik membuntuti mereka. 3 babi cilik melihat banyak kelinci di pesta itu. Tentu saja, karena itu adalah pesta wortel. Pestanya menyenangkan. Aku ingin mencicipi semua wortel.
Babi-babi cilik bergabung bersama para kelinci dan bersukaria selama berjam-jam. Bersenang-senanglah, babi-babi. Besok aku yang akan bersenang-senang menikmati daging kalian. Begitu pesta usai, 3 babi cilik merasa sangat lelah dan mereka kembali ke perkemahan kecil mereka. Dan serigala besar jahat menunggu mereka sepanjang malam. Bangun di hari kedua dalam tenda, Gurki mendengar suara dari luar tenda. Keluar kamu babi cilik, atau dalam sekali tiup akan kuhancurkan tendamu. Tendaku sangat kuat, kau tak bisa berbuat apa-apa. Baik kalau begitu. 1, 2, 3. Serigala menarik nafas yang sangat panjang. Ia meniup seluruh dedaunan pada tenda babi cilik yang seketika hancur berkeping-keping. Gurki nyaris tak dapat menyelamatkan diri dan segera berlari menuju tenda kakaknya, Torki. Tak lama kemudian, serigala tiba di depan tenda alang-alang yang dibuat si anak tengah. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Keluar babi-babi cilik atau kuhancurkan tenda kalian. Tenda aku tak akan roboh. Baiklah. 1, 2, 3. Sekali lagi, serigala menarik nafas panjang, lalu tiupannya menerbangkan seluruh alang-alang dan tenda pun hancur berkeping-keping. Gurki dan Torki hampir tertangkap. Mereka segera berlari menuju tenda kakak sulung mereka, Porky. Kakak, tolong kami. Serigala menghancurkan tenda kami. Dan sekarang dia menuju kemari. Kita harus bertindak secepatnya. Ikuti aku. Porky, Torki, dan Gurki bekerja sama menggali lubang yang dalam di depan tenda. Mereka naik menggunakan sebuah tangga. Lalu menutup lubang itu dengan kain mirip rumput dan memasuki tenda yang dibuat Porky dari cabang-cabang yang kokoh. Mereka selesai di saat yang tepat, karena tak lama kemudian serigala lapar itu tiba. Keluar babi-babi cilik, atau dengan sekali tiupan hebat aku akan menghancurkan tendamu. Tak perlu membuang waktu, serigala jahat. Kau tak akan bisa merusakkan tenda ini. Lihat saja. 1, 2, 3. Serigala meniup dengan segenap tenaga, namun tenda itu tak bergeming. Serigala mendekat 1 langkah dan meniup lagi. Tidak berhasil, tenda itu bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Serigala maju 1 langkah lagi. Dan kali ini, Tidak! ia jatuh pada lubang yang digali anak-anak babi. Melihat serigala terjatuh, babi-babi cilik keluar tenda lalu melintas melalui bagian pinggir lubang di depan mereka. Lalu babi bersaudara ini segera pulang menemui ibu mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu benar. Kami semestinya lebih berhati-hati ketika berkemah. Pertama-tama, kita harus memeriksa sekitar sebelum mendirikan tenda. Dan apapun yang terjadi, kita harus membuat tenda yang kokoh. Ya. Ibu babi memeluk anak-anaknya yang tiba di rumah. Dan sepanjang liburan musim panas, mereka bermain bersama dan bersenang-senang.